Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Biar sukacita, damai, kebaikan, dan kemurahan Tuhan menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Dan kita kembali masih membaca saat teduh 1 tahun kita, yaitu dari kitab Kejadian pasal 42 sampai 43. Jadi saudara boleh baca di kitab Kejadian ini. Dan jangan lupa juga untuk kita membaca kitab Matius pasal yang ke-13. Dari ayat 47 sampai pasal 14 ayat yang ke-13. Lalu Mazmur pasal 18 ayat 16 sampai ayat yang ke-35. Dan untuk hikmat dari Soleman kita baca Amsal pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dan kita sudah belajar kemarin Bapak Ibu bagaimana kita perlu melepaskan segala sesuatu jika kita ingin mendapatkan kerajaan Allah. Ketika kita menemukan kerajaan Allah seperti perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang mahal itu, orang ini mereka pergi menjual semua apa yang mereka miliki, dilepaskan dan mereka kembali untuk mendapatkan, membeli. Jadi ada harga yang harus kita bayar, ada harga untuk kita bisa memperoleh dan hidup di dalam kerajaan surga. Karena itu saudara harus memahami prinsipnya bahwa mengikut Tuhan itu kita perlu melepaskan segala sesuatu. Sama seperti Matius 10 ayat 37 sampai 39, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi kita perlu melepaskan kecintaan kita, hubungan kita, relasi kita. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan, tentu tidak ada satupun kita yang tidak mengasihi bapa atau ibu kita, atau saudara kita laki-laki atau perempuan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di sini bukan maksudnya kita membenci saudara-saudara kita, tetapi kita perlu menempatkan Kristus. Dan kalau kita sudah menemukan, memahami prinsip kerajaan surga, memahami kebenarannya, kita akan menempatkan Tuhan itu lebih dari apapun. Orang-orang yang tidak menemukan kerajaan surga, dia begitu mengasihi dirinya sendiri, mengasihi apa yang dia miliki. Sama seperti anak muda yang kaya itu, dia gagal mengikuti Yesus ketika Yesus suruh menjual semua miliknya dan membagi-bagikan kepada orang miskin. Padahal kalau dia taat saja, kalaupun dia bagi-bagikan hartanya, tentu Tuhan akan mengembalikan. Seperti katanya, kalau karena kerajaan Allah, maka kita akan dikembalikan 100 kali lipat, walaupun disertai dengan aniaya dan penderitaan. Karena itu kita perlu hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Jadi segala sesuatu perlu dilepaskan untuk kita bisa menemukan, dan itu hanya bisa terjadi ketika kita mampu melihat kemuliaan daripada kerajaan surga ini, sehingga bahkan penderitaan yang kita alami sekalipun itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima. Karena itu mari kita akan lihat dulu Matius pasal 13 ayat 44 sampai 52. Kerajaan surga adalah seperti harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu disembunyikannya lagi, dan karena sukacitanya ia pergi menjual semua yang dipunyainya dan membeli ladang itu. Sekali lagi, kerajaan surga adalah seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ketika ia menemukan sebuah mutiara yang bernilai tinggi, ia pergi dan menjual semua yang dipunyainya lalu membeli mutiara itu. Kerajaan surga seperti jala yang penuh ikan dalam ayat 47. Demikian juga kerajaan surga adalah seperti jala yang ditebarkan ke dalam laut dan mengumpulkan berbagai jenis ikan. Ketika jala itu penuh, mereka menyeretnya ke pantai dan duduk lalu mengumpulkan ikan-ikan yang baik ke dalam keranjang yang besar, tetapi membuang yang tidak baik. Jadi itulah yang akan terjadi pada akhir zaman. Para malaikat akan keluar dan memisahkan yang jahat dari orang-orang benar dan melemparkan orang-orang jahat itu ke dalam tungku api. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sudahkah kamu mengerjakan semua ini? Mereka berkata kepadanya, ya. Dan Yesus berkata kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah menjadi murid kerajaan surga, ia seperti tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari kekayaannya. Jadi konsep atau paradigma kebahagiaan hidup dalam hidup banyak orang pada hari-hari ini adalah memperoleh kuasa, kekuasaan, popularitas, jabatan, pangkat, kekayaan. Jadi konsep dunia itu seperti itu. Pertanyaannya, apakah yang paling berharga sih dalam hidup Bapak Ibu pada hari-hari ini? Apakah harta, status sosial, jabatan,
Apakah semua itu memberikan jaminan kepastian hidup yang kekal? Harta, status, jabatan. Pertanyaannya apakah itu bisa memberikan jaminan keselamatan untuk hidup yang kekal? Dan tentu jawabnya tidak sama sekali. Jadi menurut perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, yang paling berharga adalah kerajaan surga, bagaikan harta karun yang terpendam. Maka kerajaan surga layak diperjuangkan, layak diwujudkan dalam hidup kita sehari-hari, wajib dikejar, bukan perkara-perkara yang lain. Dan kita harus punya kerelaan, hidup di bawah pimpinan dan kedaulatan Tuhan secara mutlak, secara absolut. Artinya kehendak kita harus kita tinggalkan. Betul-betul nggak boleh ada sisa. Semua kita dikuasai hanya oleh Tuhan saja. Kalau kita ingin melihat bagaimana saudara-saudaraku kita bisa memperoleh hidup di dalam kerajaan surga, kita betul-betul tidak boleh punya kehendak yang lain. Tidak boleh mensejajarkan Kristus dengan apapun. Jadi yang menjadi satu-satunya kehendak adalah melakukan kehendak Tuhan. Menyelesaikan pekerjaannya, bukan lagi melakukan kehendak diri sendiri. Dalam Yohanes 4 ayat 34, pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapa. Dengan hidup seperti inilah hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah bisa dihadirkan dalam hidup kita, di mana kita menjadi anak-anak yang taat dalam segala hal demi Tuhan Yesus dimuliakan. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai kerajaan surga ini, dan pertama diumpamakan tadi sebagai harta yang terpendam di sebuah ladang dan mutiara yang sangat berharga. Keduanya menggambarkan hal yang begitu mahal, begitu berharga, sehingga ketika orang itu menemukannya, dia rela menjual segala miliknya demi mendapatkan harta yang terpendam itu. Jadi perumpamaan ini memberikan tujuan, pengertian. Jika seseorang ingin mengikut Tuhan Yesus, dia harus bersedia, seperti saya katakan, meninggalkan segala sesuatu yang mungkin telah dimilikinya, telah dicintainya, dikasihinya. Dia perlu melepaskan dan berkomitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jadi komitmen, kesediaan diri meninggalkan cara hidup yang lama, cara hidup orang berdosa, dan mengenakan cara hidup yang baru. Komitmen ini penting dipelihara oleh kita yang tidak lagi bersedia, ya saudaraku, untuk mengikut dunia ini. Jadi kita penting untuk memelihara hal ini, menanggalkan manusia lama kita. Kita menjadi murid Tuhan. Kita tidak lagi bisa lagi mencintai dunia ini. Kita dididik oleh Tuhan betul-betul. Kerajaan surga diumpamakan lagi sebagai pukat yang menjaring berbagai ikan. Ikan yang baik dan buruk dipisahkan. Dalam Matius 3:12, Alkitab berkata alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lubung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi kita harus sadar bahwa hari-hari ini adalah masa di mana Tuhan menyucikan, menguduskan. Ada masa penampilan di akhir zaman ini. Jadi dia sedang melakukan besar-besaran, saudara-saudaraku, sedang memisahkan, menampi lalang dan gandum, memisahkan kambing dan domba. Jadi ada perbedaan antara orang yang fasik dan orang yang benar. Dia ingin menuntun kita orang-orang yang benar untuk kudus, semakin kudus, semakin kudus. Dan penampiannya akan pertama-tama terjadi dalam rumahnya, di gerejanya. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Jadi kita perlu menyadari hal ini. Bagaimana dikatakan perumpamaan juga bahwa kerajaan surga seperti seorang ahli Taurat, sebagai pemilik rumah yang mengeluarkan harta yang baru maupun yang lama dari kekayaannya. Jadi orang-orang ini, saudaraku, dengan rendah hati mau mengeluarkan semua. Karena itu saudara harus mengerti bahwa pemuritan adalah sebuah prinsip di mana kita berani melepaskan semua hal yang bukan kebenaran, semua hal yang bukan prinsip-prinsip Allah. Kita harus rela ditukar, seperti umpamakan seperti orang yang mengeluarkan perbendaharaan rumahnya, orang-orang yang beragama ini, saudara-saudaraku. Saya baca ulang sekali lagi. Dikatakan bahwa karena itu setiap ahli Taurat telah menjadi murid kerajaan surga. Ia seperti tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari kekayaan untuk memisahkan. Oh, ini yang benar, ini nggak benar. Jadi saya berharap saudara-saudaraku, hari-hari ini kita semakin benar, semakin baik. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Karena ikut Tuhan kita semakin dikuduskan, disucikan. Pemikiran kita, pola kita, hidup kita semakin dewasa tentunya. Jadi kerajaan surga yang kita temukan akan membawa kita pada pilihan-pilihan untuk kita berani, ya, memilih yang benar, yang meninggalkan yang tidak benar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Diberkatilah semua umat-Mu pada saat ini juga, dimanapun mereka berada, yang sakit disembuhkan. Tuhan lawat jamah. Kalau hari ini ada yang mengalami mungkin penyakit jantung, ada area-area di paru-parunya yang tidak normal,
Bilur-Mu menyembuhkan mereka semua Tuhan. Pergelangan sendi kaki kanan yang sakit hari ini disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dari ujung kepala ujung kaki anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh sembuh di dalam nama Yesus. Aku berkata oleh bilur Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah kuat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.